Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol Halo. sama Mas Fudo dari RCI. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1124. Hmm. Nah, sebelum kita mulai bahas, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, langsung aja kita bahas chapter 1124. 124. Ini cerita sampul. Aku masih nggak ngerti ini signifikansinya nanti kayak gimana. Tapi yang menarik ini Yamato bawa pedang, Mas. Ya kan samurai? Cuman aku aku agak lupa ini pedangnya yang dipakai yang mau dianterin itu kan ya? Iya, Nah, ya mungkin ya. aku agak lupa di bagian ini, tapi nanti mungkin teman-teman yang bisa jelas koreksi. yang jelas chapter seperti biasa, cerita-cerita Sambul tuh yang nyertain karakter tuh di awal-awal tuh jelas nggak jelas juntrungannya, tapi ya mulai di tengah-tengah mulai kelihatan mau ngapainnya. Ya, Jadi belum bisa dikomentarin juga sih ini. kayak Jinbei yang waktu itu juga kita kan nggak tahu itu signifikansi ke ceritanya kayak gimana. Lanjut dulu. Nah, ini Lantik itu. asik sih. Vivi protes ke Morgans emang. Jadi kayak setengah konfirmasi kalau apa istilahnya berita yang mengguncangkan dunia itu salah satunya gara-gara Morgans. Dari sebenarnya adegan ini tuh penting-penting nggak penting ya. Iya sih. Karena ya kita semua udah tahu kalau Morgan emang dibalik gitu. semua berita-berita yang seperti itu. Ini tuh cuman ngeliatin kalau Vivi tuh akan selalu punya standing point gitu. Dia mau dia di tempat manapun dia akan nggak akan ngikut-ngikut gitu, nggak akan tunduk pada siapapun. Emang our princess ya. Yang lucu ya Wapol. Ya Wapol dari dulu memang kayak gitu. Tapi aku suka sih, jadi kayak Vivi mau kayak gimana ya emang kayak gitu ya kan, dalam kondisi apapun. Lanjut. Ini juga menarik, kita dikasih lihat kalau Sentomaru masih hidup dan kita ngelihat gimana Borsalino. Ini tuh masih di epilog buat Egghead kan, yang dari kemarin sampai sekarang masih di epilog. Aku masih penutupnya Egghead. Tak pikir yang lalu itu udah nutup ya. Sama. Tapi ini kan kita dilihatin dari sisi Egghead-nya kan, gimana kondisinya. Ternyata semuanya pingsan. Nah, terus kita juga ngasih lihat kalau ternyata Borsalino tuh layernya dalam gitu. Jadi dia tuh memang dia yang dibandingkan karakter-karakter admiral lain tuh dia yang paling perkembangan karakternya paling menonjol gitu loh dibandingkan yang lain selain Kuzan ya. Ya gimana, tapi emang aku suka sih soalnya kayak Borsalino ini ternyata masih dikasih lihat punya hati lah paling enggak. Aku disuruh dari awal kan kelihatan. Dari awal kelihatan, cuman dia tuh PNS truk gitu. Dia memang beneran PNS gitu. Dia mau hatinya tuh ada di tempat lain gitu loh. Tapi dia cuma melakukan tugasnya aja gitu. Rata-rata PNS kan mungkin seperti itu. Makanya dia kesel kan ketika Sakazuki bilang kalau apa? Ketika Sakazuki bilang kalau kamu males-malesan ya kayak gitu. Ya wajar. Tapi ya paling enggak ini tuh ya sekali lagi konfirmasi dari banyak hal gitu. Hal yang sebenarnya kita udah tahu, tapi ini tuh konfirmasi aja. Lanjut. Ini tuh kalau dibaca per chapter tuh nggak enak sih. Tapi kalau dibaca per chapter tuh nggak enak karena ini chapternya nggak ngapa-ngapain nih, cuman sekedar kita kan udah tahu kalau dia kayak gitu. Termasuk Lilith ini kita udah tahu kalau Vegapunk-nya belum mati gitu. Karena Lilith masih hidup, kenapa masih harus dikasih tahu gitu. Kalau kita bacanya per minggu yang kita nunggu tiap minggu tuh, aku yakin nggak akan enak. Tapi kalau dibaca jadi tankobon, flow-nya lebih enak. Volume ya, versi volumenya ya. Cuman aku ngerasanya ya Mas ya,
bagian Lilith ini kalau Mas Dari sadar, begitu dia bangun, dia kayak bilang apa kayak tahu kok aku udah denger. Terus Sanji bilang, hah denger dari siapa? Jadi ketika dia bilang bahwa semua Vegapunk ternyata masih hidup, kayak aku kayak kepikiran kalau yang dimaksud dengan Lilith masih hidup itu memori mereka masih ada di dalam Lilith semua. Memang kan? Enggak, ketika apa ya istilahnya, ketika mereka lagi mereka bertumbangan kan, nggak semuanya kita nggak tahu proses perekaman Punk Records tuh kayak gimana gitu loh Mas. Jadi ketika dia udah putus koneksi itu kayak memorinya semua Vegapunk itu ternyata ke-upload juga ke Lilith, sehingga dia itu udah dengar semua yang terjadi ketika dia tidur. Gitu loh Mas. Iya. Soalnya sebelum ini tuh kita mikirnya, kita seolah-olah dikasih taunya itu ada waktu periode tertentu untuk upload memori. Jadi ketika ketika Lilith pingsan, dia nggak akan tahu apa-apa gitu loh. Ternyata di chapter ini tuh dikasih lihat kalau ketika dia pingsan, dia ternyata udah dengar semua dari Vegapunk yang lain, kemungkinan. Jadi ketika yang lain tumbang, memorinya langsung ke-upload ke Lilith. Makanya dia dengar semuanya, kayak gitu loh. Jadi, emang. Iya, menegaskan aja, soalnya kan ada beberapa ketidakjelasan di sini tuh kayak kurang konfirmasi aja menurutku. Iya sih, aku nangkep sih dari awal udah kelihatan soalnya dari dialognya dan sebagainya. Cuman nggak semua langsung nangkep sekali baca gitu loh Mas. Iya. Terus lanjut, Luffy sedih, ini wajar sih. Ini masih bagian dari yang kita bicarain tadi. Makanya ketika Vegapunk semuanya ternyata masih hidup, makanya ketika sebelum ini kan sempat bilang kan si Saka bilang kalau orang kayak kita gitu tewasnya kayak gimana sih kayak gitu kan. Ya soalnya memorinya masih nyambung. Ya ini kan sebenarnya dari awal itu kan udah jadi recurring theme ya di arc Egghead ini, bahwa manusia mati itu kan apa yang menjadikan manusia itu mati, apakah ketika dia nyawanya hilang ataukah gimana gitu. Jadi ya ini dengan Lilith masih hidup dan dia bilang Vegapunk tuh masih hidup di aku. Ya ini menunjukkan kalau buat Vegapunk kematian itu ya kalau dia udah mati sepenuhnya semuanya Vegapunknya. Bahkan kalaupun Lilith masih udah mati, York kan masih hidup. Berarti Vegapunk masih hidup atau enggak? Gimana ya? Technically iya ya ini enggak, ini kan cuman sekedar apa yang dipresent Vegapunk soal mati hidup, hidup dan mati. Soalnya kalau kita tarik ke Dr. Hiluluk yang bilang orang tuh mati kalau dia dilupain gitu. Iya, masuk sih. Soal kematian dan kehidupan itu kan tema yang berulang tuh di One Piece tuh. Mati itu gimana sih? Hidup tuh gimana sih? Dan ini kita dilihatin dari sudut pandangnya Vegapunk yang dia udah membelah diri jadi 6 gitu. Malah bisa dibilang Vegapunk ini adalah versi lebih literalnya dari apa yang diucapkan Hiruluk ya. Mungkin. Kayak dia literally masih punya memorinya Vegapunk yang dulu. Bener-bener gak dilupain gitu. Lanjut dulu kali ya Mas ya. Ini aku agak kurang suka sih. Soalnya harusnya mereka kan, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak masalah, emang Luffy belum pesta kan. Cuman aku masih merasa kalau ini tuh Egghead itu mereka itu nggak berhasil gitu loh. Kayak kurang ada momen yang seharusnya dirayakan gitu. Satu-satunya momen yang bisa dirayakan cuman emang mereka bakal ke Elbaf gitu. Dan Bonnie juga, kita juga nggak tahu nasibnya Kuma sekarang kayak gimana kan.
Jadi aku juga ngerasa aneh Boni tiba-tiba ikut berpesta padahal Kuma juga belum masih sekarat gitu. Tapi ya udahlah. Kalau menurut Mas Daris gimana? Ya, kalau aku sih namanya pesta itu kan udah keharusan ya. Di setiap akhir arc. Jadi ya udah. Aku nggak punya pikiran aneh-aneh sih soal itu. Soalnya Oda sendiri pernah bilang Mas, kalau ada yang tumbang itu kayak pesta itu kayak bakal kerasa nggak enak gitu. Itu Oda sendiri yang bilang waktu ditanya kenapa jarang ada karakter yang terbunuh gitu. Nah ini aku juga jadi Ya, ngerasain juga gitu loh. kalau kamu ngomong gitu ya, kamu ngomong gitu ya. Ini tuh kan basically mereka berhasil melaksanakan semua tugasnya. Kalau kamu ngomong gitu, kalau kita mau nitpick nih yang sesuai dengan yang kamu sampaikan tadi, kalau kita mau nitpick sedalam-dalamnya, Vegapunk ternyata nggak mati, Lilith masih hidup. Oh berarti kan berhasil tuh misinya. Iya, cuman berhasil dong. Iya, cuman dari di satu sisi itu kayak Kuma masih sekarat, secara tubuhnya. Bentar. Boni itu tujuannya apa? Iya sih, Boni itu udah ngerti kalau Kuma udah mati. Iya sih. Boni itu udah ngerti, dia udah dapat ingatannya Kuma. Selesai tujuannya, dia udah ngerti Kuma kayak gimana. Dia berhasil nyelamatin badannya Kuma. Ya kita nggak ngerti ke depannya kayak gimana. Mau Kuma mati, mau Kuma nggak mati, tujuannya Boni selesai. Dia udah ngerti, dia udah dapat jawaban dari semua pertanyaannya. Selesai, dan dia berhasil mukul orang yang bertanggung jawab terhadap semua. Udah dapat closure ya istilahnya. Selesai semuanya. Closure-nya udah dapat semua. Jadi pestanya valid. Setelah Vegapunk bilang, Lilith bilang, aku masih hidup kok, berarti kalian tuh nggak gagal gitu. Valid. Ya mungkin efek ini sih, transisinya kerasa agak terlalu cepat karena beda satu halaman doang kan. Ya makanya itu dia, chapter ini tuh nggak akan enak dibaca. Karena emang banyak ya. Apalagi di pesta, kenapa harus pesta lagi? Iya, di chapter sebelumnya baru pesta ya. Jadi bukan soal pestanya valid atau enggak, tapi redundansinya itu kalau mau kritik, kalau mau nitik di pestanya valid atau enggak? Valid pestanya. Orang mereka berhasil kok. Ya. Tapi yang paling banyak dibicarain ini sih Mas. Siluet yang lagi nungguin. Tebakannya banyak banget ini Mas. Apa? Banyak banget teorinya tuh macem-macem banget. Ada yang bilang ini tuh yang di chapter berapa nih? Ini siluet ini siapa? Banyak banget yang tebakannya tuh beda-beda. Yang paling populer itu teori kalau orang ini yang kita juga sampai sekarang nggak tahu siapa. Di chapter 631 kalau nggak salah, aku tadi ngecek. Kalau nggak 631, 613, mungkin teman-teman bisa ngoreksi. Di sampelnya itu ada yang lagi minum sama Crocus. Nah, ini kondisinya juga orang ini juga lagi minum. Kelihatan kayak pakai topi gede, bajunya gede. Jadi ada yang mikir orang ini adalah yang lagi minum sama Crocus waktu di cerita sampul. Cuman ada juga yang mikir ini Skoper Gaban. Bisa jadi orang yang sama sih, cuman kan kita nggak tahu ya. Ada juga yang mikir ini Saul. Jaguar de Saul yang emang udah jelas ada di Elbaf gitu ya Mas ya. Sama ada yang mikir juga ini Prince Loki, cuman ini aku paling nggak suka teori yang ini. Soalnya kita juga nggak ngerti Prince Loki, Pangeran Loki dari Elbaf ini kayak gimana. Dan apa perlunya nungguin Luffy gitu. Sama yang teori yang populer juga, ini tuh pria dengan luka api. Terus masih ada teori lain, cuman aku agak-agak kurang suka sih, kayak teori kalau orang ini tuh Shiki, ada yang bilang orang ini Shanks. Itu aku agak kurang selek dua itu. Cuman yang paling populer tuh ya 4 ini. 4 apa 5? 1, 2, 3, 4, 5 ini.
yang paling rame. Kalau menurut Mas Daris gimana? Kalau aku lebih suka Skoper Gaban. Make sense ya soalnya. Skoper Kayak- Gaban tuh paling hal menarik. Tapi bisa jadi dua orang ini adalah Skoper Gaban sih. Orang yang sama gitu. Bisa jadi Skoper Gaban rambutnya udah putih, makanya kayak gini gambarnya. Sekarang sedangkan namanya disebut gitu. Nah. Bisa jadi juga Skoper Gaban tuh pria dengan luka api juga. Kita nggak tahu soalnya, benar-benar nggak tahu. Sosoknya masih misterius semuanya. Baru bisa nebak-nebak. Jadi kita mungkin baru ketahuan nanti kalau udah masuk Elbaf kali ya Mas ya. Oh, Tapi Mas overall chapter ini kayak kerasa pendek banget sih. Karena nggak banyak, kayak cuman konfirmasi-konfirmasi aja. Mungkin udah dulu kali ya Mas ya? Gimana Iya, Mas iya. Haris? emang kayak gitu sih. Ya nggak masalah sih. Kita bisa berharap sesuatu yang baru di chapter depan sih. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like sama subscribe. Sampai jumpa lagi di pembahasan One Piece berikutnya.